paling meriah bagi Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Saya percaya sore hari ini kita semua bersuka cita, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudaraku untuk kelancaran kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak ke sekolah minggu, nanti mohon dijemput di ruang sekolah minggu yang berada di lantai 1 dan dengan tertib Bapak Ibu dimohon karena nanti mungkin agak sedikit berdesak-desakan. Kemudian satu lagi, saya akan bacakan pengumuman untuk jalur pulang keluar dari gedung Aruna. Bapak Ibu boleh mengambil jalur ke arah kanan yaitu menuju alun-alun Cicendo ya, supaya semuanya berjalan dengan teratur, rapi. Semua nanti kita yang keluar akan menuju ke alun-alun Cicendo Bapak Ibu Saudaraku, ke arah kanan kalau dari tempat ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita saudaraku. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. I love you Lord, for your mercy never fails me. All of my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkness night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have seen in the goodness of God. Mari angkat kedua belah tangan, katakan saudara. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, my life. You have been faithful, and all my life you have been so good.
sing of the goodness of God. Taruh tangan kirimu di dada Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kananmu. Katakan gini sama Tuhan. All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, sepanjang hidup kami Engkau. And all my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan, terima kasih. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau setia, Kau sabar atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan isi hatimu lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi benih, bertumbuh dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar isi hati Tuhan, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Saudara kenal kiri kanannya enggak? Boleh dilirik aja deh, selamat Natal gitu. Takutnya ada yang enggak kenal. Ya Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan setiap tema Natal selalu diambil dari Injil Yohanes. Misalnya Raja Kemuliaan, Kasih Tuhan, apalagi sungguh besar kasih Allah. Setiap tema Natal biasanya diambil dari Injil, mau Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi khusus tahun ini, saya nggak tahu kenapa gembala kita dapetin di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Berarti ada satu pesan penting, ada sesuatu yang urgent yang Tuhan taruh dalam hati gembala kita ya. Kita akan baca, judulnya pikirkan perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang ada di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, memasuki 2025, kenapa gembala kita mengajak kita untuk pikirkan hal-hal yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Bapak Ibu Saudara, apa itu perkara yang di atas? Saya kasih sedikit hal, mungkin apa itu perkara di atas. Perkara di atas itu perkara yang sifatnya kekal. Apa itu hal di atas? Hal yang di atas itu adalah hal yang sifatnya kekal. Apa itu perkara di bumi? Perkara di bumi adalah perkara yang sifatnya hanya sementara. Apa itu hal di bumi? Hal di bumi adalah hal yang sifatnya hanya sementara. Di akhir tahun 2024 ini, gembala kita mengajak untuk kita pikirin hal-hal yang sifatnya kekal. Hal-hal yang sifatnya jauh ke depan. Hal yang sifatnya enggak cuma di sini. Enggak cuma mikirin apa yang di bumi, yang bakal rusak, yang bakal fana, yang satu saat akan kita tinggalkan. Mari kita pikirin hal-hal yang jauh ke depan Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang kekal, hal-hal yang selama-lamanya. Enggak cuma
hal-hal yang kita cuma bisa nikmatin 70 tahun, atau mungkin kalau beruntung 80 tahun, sisanya adalah penderitaan. Dan kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, Bapak Ibu Saudara, mari di akhir 2024, mari kita pikirkan perkara yang kekal, hal-hal yang kekal. Waktu saya mendengar satu quotes tentang kenapa kita mesti memikirkan perkara-perkara di atas. Satu hamba Tuhan bilang gini, kalau kamu cuma mikirin hal-hal di bumi, kalau kamu cuma mikirin hal-hal yang ada di bawah ini, hidupmu akan tersesat. Saya renungan, dasar dia ngomong itu apa ya? Dasar dia ngomong bahwa kalau kamu cuma mikirin yang di bumi, yang di bawah ini, yang cuma mikirin cari uang gimana caranya supaya dapat kangtau, supaya bahagia di bumi, hidupmu akan tersesat. Waktu saya mikirin itu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba kepikiran nama saya sebuah gambar. Boleh ditampilkan gambar ini? Gambar ini setengah jam yang lalu saya baru dapat. Sudah tahu ini namanya labirin. Labirin ini, ada satu labirin yang paling terkenal di Amerika. Namanya apa saya catat? Cool Patch Pumpkin. Bukan yang ini, bukan. Ini mah simple. Ini mah cuma buat anak kecil. Tapi ada sebuah labirin di Amerika yang namanya Cool Patch Pumpkin. Si Cool Patch Pumpkin ini orang yang paling jago nemu jalan keluar. Dia 2 jam untuk keluar dari labirin ini. Dan banyakan di situ disiapin. Kalau saudara menyerah, call 911. Dan lebih banyak orang yang call 911 daripada yang berhasil keluar dari sini. Waktu saya renungkan si hamba Tuhan ini ngomong, oh saya tahu. Saudaraku, waktu kita memikirkan hal-hal yang di atas, waktu kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita sedang membawa hidup kita naik ke level yang lebih tinggi. Yang nangkep katakan amin. Sekali lagi saya bilang, kalau kita belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, kalau kita coba sesering mungkin kita mikirin hal-hal yang di atas, yang sifatnya kekal, yang sifatnya jangka panjang, hidup kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara nggak mau mikirin perkara, itu mah rohani lah, kita mah di bumi lah, gimana caranya aja jadi orang kaya, gimana caranya punya uang untuk diwarisin sama keturunan. Saudara, kalau saudara cuma mikirin itu, saya nangkep apa yang si hamba Tuhan ini bilang, hidupmu akan tersesat. Karena apa? Saudara akan mentok. Saya bukan cuma tersesat, saya dapat hidupnya akan sering ketemu jalan buntu. Sering ketemu jalan buntu, saudara, saya pernah cerita, kenapa Aruna 3PM bikin podcast, saya pernah ceritakan di sini. Kenapa orang bisa dengan mudah bunuh diri? Anak-anak muda lagi. Kenapa orang bisa dengan mudah memikirkan, udahlah, saya akhiri hidup aja lah, udah pusing kayaknya jalan buntu. Kalau saudara cuma mikirin apa yang di depan mata, yang di bumi ini, betul, hidupmu akan tersesat dan kamu akan sering ketemu jalan buntu, bahkan ini istilah bahasa Inggris, exhausted. Exhausted itu capek banget. Kalau diterjemahin, lelah. Ya, lelah itu capek kan. Kalau saudara cuma mikirin hal-hal yang di bumi, gimana caranya, ya semua aja yang di bumi. Karena manusia nggak akan pernah merasa cukup hidupnya. Ya kan? Apa sedang saya doang? Manusia tuh basicnya nggak akan pernah merasa cukup hidupnya. Punya segini, pengen lebih. Dikasih segini, pengen lebih lagi. Dikasih lagi segini, pengen lebih lagi. Dalam segala hal, manusia seperti tanah kering, gersang. Dikasih air seberapa pun dia nggak akan pernah merasa cukup. Tapi waktu kita belajar memikirkan perkara-perkara yang kekal, hal-hal yang kekal, yang di bumi itu kelihatannya mudah. Pak, enak banget Bapak ngomong gitu. Iya, saya juga belajar.
Saya juga masih ada di bumi. Tapi saya belajar untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Cara nanganin ini gimana, kalau menurut Tuhan ini gimana Tuhan? Tuhan waktu saya nemu ini, aduh Tuhan, ini kayaknya berat nih. Menurut Tuhan gimana? Saya cari gimana caranya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Waktu saudara sering berusaha untuk memikirkan perkara di atas, memikirkan menyelesaikan masalah. Kalau Tuhan ngadepin ini gimana? Tuhan tolong saya. Kalau saya ngadepin gini menurut Tuhan gimana? Waktu saudara belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas, hal yang di bumi ini mudah. Kalau saudara ada di labirin itu, di bawah itu, saudara akan, apa tadi bilang? Tersesat. Saudara akan exhausted, capek banget. Nyari jalan keluarnya susah loh. Tadi yang dibilang labirin yang di Amerika tuh, orang yang jago 2 jam keluarnya. Yang ketiga, kalau saudara terus di situ ulu ketek bahasa ini apa ya? Itulah pokoknya ngerti ya. Kalau saudara ada labirin di situ muter-muter, saudara akan exhausted, capek, saudara akan tersesat dan saudara akan ketemu jalan buntu. Tapi kalau saudara naik dikit aja, naik 2 meter aja, sudah bisa lihat, oh ternyata kadinya kadinya belok kiri, keluar. Kalau saudara sering memikirkan perkara-perkara di atas, perkara yang di bumi, sesusah apapun, sesulit apapun, sebuntu apapun, saudara bisa lihat, oh ternyata kadinya. Masalahnya gini. Waktu saya tinggal 7 menit, masalahnya gini Bapak Saudara. Tuhan, kalau saudara biasa memikirkan perkara di atas, cepat banget ngomongnya jadi beribet. Kalau saudara biasa memikirkan perkara di atas, ini kuncinya. Tuhan kasih jalannya step by step. Katakan step by step. Di labirin ini Tuhan gak kasih langsung, nih ya, sini. Di sini lu belok, pusing saudara. Kalau Tuhan langsung kasih jalan keluarnya, saudara otaknya gak akan sanggup. Otak kita gak akan sanggup, otak kita gak akan bisa nyamain pikiran Tuhan. Otak kita segede balok. Otak kita yang segede gini gak bisa nangkep pikiran Tuhan. Makanya Tuhan tahu. Nih cuy, nanti di situ kamu belok kanan. 8 meter belok kiri. Pelan-pelan Tuhan ngasih taunya. Enggak langsung Tuhan kasih, nih jebret, guidance-nya segini. Wah, malas bacanya juga. Tapi Tuhan tahu, untuk memikirkan perkara-perkara di atas, kita mesti tetap connect sama Tuhan. Jangan sampai ada sinyal error, connect. Jangan sampai ada sinyal yang putus. Waktu sekali putus, saudara kadang mesti ngulang dari depan, dari belakang, dari nol. Tuhan ngasih tuntunan ke kita step by step. Tapi banyak kita pengen, udahlah Tuhan kasih tahu jalan keluarnya gimana. Tuhan udah kasih tahu mana jodoh saya. Tuhan gak kayak gitu. Tuhan gak kayak gitu. Jodoh lu ada, saya nunjuk Mario. Tuhan akan kasih jodoh. Tuntunannya jelas nanti ya. Kami ikut dulu nih ibadah ini nih. Ibadah muda ini. 6 bulan. 6 bulan ketemu jodoh? Enggak, bentar. Kadang-kadang Bapak Saudara, Tuhan tuntun itu step by step. Kitanya mesti sabar. Perkara di atas itu butuh kesabaran. Yang ngerti katakan amin. Kalau Tuhan kasih langsung jebret, kitanya akan menganggap enteng. Hal yang besar, hal yang mulia yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi kalau kita benar-benar Tuhan, jangan sampai koneknya putus nih. Jangan sampai koneksi kita sama Tuhan putus, jangan sampai doa kita putus, jangan sampai kita baca firman putus, jangan sampai kita nyembah Tuhan putus. Sekali putus, mulai dari nol, kayak Pertamina. Kita jaga hubungan kita sama Tuhan, supaya waktu Tuhan ngomong, ya kiri. Terus Tuhan cicing wae. Gimana Tuhan? Tuhan cicing wae, tiba-tiba belok kanan. Itu Tuhan. Dia akan tuntun kita step by step. Karena apa? Kita mikirin perkara di atas, kita connect sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin.
Gimana caranya supaya kita bisa memikirkan perkara di atas? Kuncinya ada di ayat 1 dan ayat 3. Tolong istriku minum saya. Waktu saya sebenarnya tinggal 2 menit. Saya akan berusaha dengan cepat. Kuncinya ada di ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan ayat 3. Sebab kamu telah mati. Katakan mati. Katakan mati. Katakan bangkit. Kunci untuk kita bisa memikirkan perkara di atas adalah kita mesti mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Saudara, dengan kerendahan hati. Adakah saudara yang belum dibaptis? Boleh angkat tangan, saya nggak akan judge, saya nggak akan hukum. Adakah yang belum dibaptis di sini? Nggak kelihatan, nggak ngaku juga, nggak apa-apa ya. Kunci untuk saudara bisa memikirkan perkara di atas. Ayat 1 katakan, kita mesti mati dan bangkit. Ayat 1 dan 3 bilang, kita mesti mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kita mesti terima Tuhan dalam hidup kita. Kita mesti terima Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang gak punya Tuhan dalam hidupmu, saya bilang, saudara adalah orang yang paling menyedihkan di dunia. Gak apa-apa saya bilang ini di mimbar. Saudara yang gak punya Tuhan dalam hidupmu, saudara adalah orang yang miserable. Miserable itu apa ya? Orang yang paling menyedihkan dalam hidupmu. Saudara gak punya Tuhan, saudara gak punya tuntunan, saudara gak ngerti apa yang saudara tuju, saudara gak akan tahu jalan keluar dari labirin itu, karena engkau gak punya tuntunan. Siapa yang tuntun engkau? Tuhan. Waktu engkau mati dan bangkit bersama Kristus, Roh Kudus turun dalam hidupmu. Roh Kudus ada dalam hatimu dan dia akan berbicara setiap hari. Semakin kau cari Tuhan dalam hidupmu, suaranya akan makin jelas. Semakin kau cuekin Roh Kudus dalam hidupmu, suaranya akan makin samar-samar, bahkan gak kedengeran. Saudara gak akan dapat tuntunan. Untuk bisa memikirkan perkara di atas, saudara mesti terima Tuhan, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Baru saudara bisa memikirkan perkara di atas. Bisa mikirin, wah, satu saat Tuhan akan turun dan dia panggil nama saya. Saya juga mau nyanyi ya, dengar gimana sih? Dengar dia panggil di mana? Dengar dia, turunin satu. Lagu ini saudara, lagu jadul, katakan jadul. Di TikTok, Pak Niko ditonton oleh 2,6 juta TikTokers. Keren gak? Lagu jadul yang nyanyi opa-opa umur 75, tapi yang nonton 2,6 juta TikTokers. Saudara tahu, TikTok kan yang nonton banyak kan anak di bawah umur 24 katanya, menurut survei. Bayang, anak seumur gitu, lihat opa-opa nyanyi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bilang apa? Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Saudara, saya tahu tujuan hidup saya. Saya nggak cuma membesarkan anak-anak 3 orang untuk mereka jadi orang satu saat. Saya nggak cuma mungkin menyisakan sedikit untuk mereka bekal mereka jadi orang satu saat. Tapi saya tahu tujuan hidup saya. Saya tahu untuk apa saya jadi gembala di tempat ini. Pengen sebenarnya saya jadi orang bebas. Terus saudara tahu, jadi gembala tuh berat banget. Berat. Saya salut sama semua gembala yang ada di. Kita mesti doain jemaat. Setiap Sabtu kita doa, Tuhan biar lawat jemaatmu Tuhan. Saya nggak kepengen saudara cuma menuhin bangku di sini. Tapi biar mereka jadi orang yang ketemu sama Tuhan. Waktu mereka ketemu sama Tuhan, mereka nggak akan bisa lepas. Itu yang saya rasakan. Jatuh bangun hidup saya. Sedosa apapun saya, tapi Tuhan nggak pernah lepasin saya. Separah apapun saya pernah momen, udah nggak mau Tuhan-Tuhanan. Tapi Tuhan kejar saya. Karena apa? Saya udah ketemu secara pribadi sama Tuhan.
Orang yang udah ketemu sama pribadi Tuhan, ketemu Tuhan secara pribadi, nggak akan pernah lepas dari Tuhan hidupnya. Itu doa kami setiap Sabtu malam, Bapak Ibu Saudara. Kita cuma doa, Tuhan lawat jemaatmu, umatmu secara pribadi. Karena saya tahu itu kuncinya. Saudara bisa bertahan sampai akhir hidupmu. Ketemu sama Tuhan, ketemu sama Roh Kudus. Dan ini yang jadi doa saya. Waktu Tuhan panggil, ya Tuhan, saya Tuhan. Ini saya Tuhan. Oke, lanjut. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kita bangkit dan mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan mesti lahir di bumi ini? Kita sekarang, 2 menit lagi. Kita sekarang sedang memperingati Natal. Kenapa harus ada Natal, Bapak Ibu Saudara? Karena ini, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, katakan semua orang, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi semua orang harusnya ketemu sama maut. Semua orang harusnya mati secara kekal. Harusnya kita semua termasuk saya harusnya mati kekal. Disiksa kekal. Ngalamin api kekal. Harusnya. Tapi seorang pribadi yang rela turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Yang lebih ngeri lagi Bapak Saudara, boleh tampilkan di cara matinya Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara lihat Passion of Christ, cara matinya, cara mati yang biadab. Tuhan Yesus diikat di sebuah tonggak, dicambuk. Cambuknya itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali nempel, itu udah pasti daging keluar. Yang kedua, kepala Tuhan dikasih mahkota duri. Itu durinya bukan taruh pelan-pelan. Enggak, Bapak Saudara. Durinya dipukulin. Dan itu duri nancep sampai ke dalam. Darahnya nggak kira-kira. Yang ketiga, tangan, lihat ini Bapak Saudara. Ini benar. Tangan dan kaki Tuhan dipaku seperti ini. Karena apa? Dia sayang sama kita. Dia tahu ujungnya kita kemana. Dia tahu kita bakal mati kekal. Dia lakukan ini buat kita. Yang keempat, dan Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Bahkan lambungnya ditusuk. Yang kelima, 4 atau 5 ya? Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus mesti mati seperti ini? Kenapa dulu nggak ada pistol ya? Kenapa nggak dipenggal aja, penggalnya udah mati, beres. Kenapa? Karena Yesus harus mati kehabisan darah. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita yang harusnya mati harus diampuni dan hanya apa? Hanya darah yang bisa mengampuni. Siapa darah itu? Darah orang yang tidak berdosa. Darah anak domba, darah Yesus, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, karena dia sayang sama kita, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah di momen Natal ini kita makin sadar bahwa Tuhan sayang sama kita dan Tuhan mau tuntun kita. Tuhan mau tuntun kita step by step. Asal saudara mau memikirkan perkara yang di atas. Dan Tuhan akan tuntun kita step by step menuju jalan keluar yang dengan mudah kita bisa lihat waktu kita memikirkan perkara yang di atas. Saya ajak kita bangkit berdiri. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived
In the goodness. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan sama Tuhan, Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I can take, I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Engkau mau lahir di dunia ini. Bahkan Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh mengenal keselamatan. Hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami mulai sore ini Tuhan, kami mau menetapkan hati kami. Untuk kami cari Tuhan, kami cari pikirkan perkara yang di atas. Dan kami boleh dapatkan tuntunan daripada Tuhan. Kami percaya waktu hati kami menyatu dengan hati Tuhan, Tuhan akan tuntun hidup kami step by step. Dan kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Gembala boleh dengan umat masih di atas saja. Saudaraku, kita akan persiapkan diri kita untuk masuk ke candlelight. Ada candlestick yang Bapak Ibu sudah terima di bingkisan yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Boleh dikeluarkan candlesticknya, kemudian dinyalakan dan diangkat lebih tinggi sedikit dari kepala kita, saudara. Puji Tuhan. Kami mengundang para leader untuk naik ke panggung. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap, boleh dinyalakan dan diangkat tinggi. Candlesticknya yang sudah bisa dinyalakan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi sama-sama ini saudaraku. Dengan penuh penghayatan kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Malam kudus, sunyi segar, bintang-Mu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita nyanyikan sekali lagi saudara. Malam kudus, sunyi segar, Tuhanku penebus telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya.
puji, haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah Natal kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah Natal yang Tuhan berikan pada kami. Kalau satu kali lagi kesempatan Tuhan mengizinkan kami boleh menikmati sukacita Natal ini Tuhan. Kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu, apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi di momen Natal ini kami menyadari bahwa ketika Tuhan lahir, itu adalah bukti bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kami. Kau bukan hanya sekedar Tuhan yang mampu, tapi Engkau juga mau untuk menebus setiap kami, untuk menolong dan memulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan mengajar kami di momen Natal ini untuk boleh menikmati Tuhan dalam kehidupan kami, mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan memasuki di akhir tahun 2024 ini dan memasuki tahun 2025. Kami bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa, tapi kami boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan bukan apa kata orang, tapi kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan Tuhan terus mengajar kami untuk terus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami gak mau tukar kekekalan yang Tuhan beri buat kami hanya untuk kehidupan yang sementara di bumi ini ya Tuhan. Tapi biar kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Memasuki tahun 2025 ini ya Tuhan, biarlah kami mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Semua orang boleh bilang mungkin tahun depan adalah tahun yang tidak mudah, tahun yang mungkin penuh dengan tantangan. Tapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang rela mati buat kami, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau dulu Engkau pernah tolong kami, maka hari ini, bahkan sampai waktu-waktu ke depan, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan juga pasti akan tetap menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu di Aruna 3PM ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang dewasa, menjadi jemaat Tuhan yang semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja kami ya Tuhan, khususnya berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Tuhan dan seluruh wakilnya di Rayon 2 ini. Biar Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan kepada hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar ada pewahyuan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika beliau memimpin kami Tuhan, ada impartasi yang diberikan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi umat yang takut akan Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu. Supaya Engkau terus membawa hamba-Mu naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan Tuhan memakai hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkati gembala di tempat ini, Pastor Gideon dan seluruh tim pengembalaan di tempat ini Tuhan. Juga Tuhan memberkati gereja ini Tuhan. Supaya gereja ini boleh menjadi sarana untuk supaya jemaat Tuhan boleh berjumpa dengan Tuhan. Supaya kami boleh ketemu dengan Tuhan setiap minggu dalam kehidupan kami. Kami sedang tidak main gereja-gerejaan Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh rindu. Bukan hanya sekedar gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa, tapi kami rindu surga penuh dengan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, berkati presiden kami dan wakil presiden Tuhan, segenap aparatur pemerintahan, aparat sipil militer juga Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, supaya bangsa ini semakin hari boleh berjalan menuju rencana Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Dan pada akhirnya kami akan melihat Indonesia Emas itu menjadi nyata dan bukan hanya sekedar slogan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami masuk dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan kami aman. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan, tapi ada rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami angkat kedua tangan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai mulai sore ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Kami mengundang para pengeja Aruna 3PM untuk naik ke atas panggung dengan cepat untuk berfoto dengan tim kepenggembalaan dan Bapak Gembala kita dan Ibu Gembala kita. Puji Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you